Selamat datang, Gusti. Hamba gembira Gusti Yuwa Raja selamat. Selamat, Gusti. Iya, iya. Terima kasih. Silakan duduk, Ki Patih. Saya tidak perlu basa-basi, Paduka. Mana Patih Kalamurka? Sudah 2 pekan ini, beliau tidak pernah sowan, Ki Patih. 2 kali Patih Paduka mengobarkan api permusuhan dengan Malopati. Pertama, ketika dia malih rupa menjadi perempuan, dia memohon untuk menghadap agar bisa melaksanakan kaulnya membasuh ampian sang Prabu Angling Dharma karena anaknya sembuh dari sakit. Awas dia, Prabu! Ternyata dia menikapkan keris racunnya ke kaki sang Prabu untuk bisa dihindarkan. Siapa kamu? Aku Kalamurka, Patih dari Simbar Manyura. Aku menuntut balas atas kematian Gusti Prabu Kalawardhati. Begitu rendahnya kelakuanmu. Tidak pantas seorang satria melakukan kelicikan seperti itu. Kurang ajar. Angling Dharma, kalau ingin perempuan ini selamat, kamu harus mengikuti semua tuntutan Gusti Prabu Pancatnyana. Masih untung, waktu itu calon istri saya masih bisa diselamatkan. Kami masih bisa menahan diri untuk tidak menyerang langsung Simbar Manyura. Tapi Patih Paduka melakukan perbuatan yang begitu menyakitkan. Dia kembali menculik calon istri saya, juga putra mahkota. Kami tidak bisa lagi menahan diri. Sekarang ini, seluruh pasukan Malopati sudah kami sebar untuk mengepung Simbar Manyura. Batik Madrim, sungguh, apa yang dilakukan Patih Kalamurka itu bukan kebijaksanaanku. Negeri macam apa ini? Hah? Negeri apa namanya? Yang Patihnya bisa berbuat semena-mena tanpa persetujuan rajanya. Batik Madrim. Patih, apa begitu perilaku seorang patih negeri besar yang datang bertamu di negeri orang? Paduka Permaisuri, ujung dari sopan santun adalah Blakasuta. Terus terang, dan negeri ini tidak pantas diperlakukan dengan sopan santun. Tuan, tadi Tuan bercerita bahwa orang yang nyaris membunuh raja Tuan bisa malih rupa. Bukan tidak mungkin orang lain juga bisa melakukan itu. Dan malih rupa menjadi Patih Kalamurka untuk mengadu domba Malwapati dengan Simbar Manyura. Jawab! Di mana Patih Kalamurka? Saat ini, Patih Simbar Manyura sedang menyekap calon istriku. Entah di mana. Kalian dengar, kalau sampai besok pagi, calon istriku tidak dikembalikan dalam keadaan selamat, atau ada goresan di kulitnya, maka Simbar Manyura akan kami ratakan dengan tanah. Hah, dengar itu, akan rata dengan tanah. Ingat Prabu, besok pagi, saya akan kembali lagi. Di mana Kalamurka? Di mana? Di mana tanggung jawabnya?
Bagaimana, Gusti? Kelihatannya Prabu Pancatnyana termakan oleh gertakan saya. Tapi permaisurinya itu sepertinya beliau masih melindungi Patih Kalamurka. Besok siang kita ke Kedaton lagi. Betul ini tempatnya? Betul, Tuan. Ini satu-satunya air terjun yang ada di Sumbar Manyura. Tunggu! Aku Tumenggung Simbar Manyura. Bawang! Gusti Patih. Bawang, kenapa kamu kemari? Ampun, Gusti Patih. Gusti Prabu kebingungan. Patih Batik Madrim datang dan mengancam mau membumi hanguskan Simbar Manyura kalau calon istrinya dan juga putra mahkota Malwapati tidak diserahkan. Putra mahkota Malwapati? Iya, Gusti. Namanya Angling Kusuma. Aku tidak melakukannya. Apa kata Gusti Prabu? Prabu Pancatnyana menyalahkan Gusti Patih. Beliau tidak mau mengorbankan rakyat dan negerinya hanya untuk dendam Gusti Patih. Pengecut! Iya, benar Gusti Patih. Dari dulu anak itu tidak pernah berubah. Katakan pada Sang Prabu, aku akan menemuinya di Taman Tilam Sari nanti malam. Baik, Gusti Patih. Nanda Prabu keliru kalau mengira paman hanya menuruti dendam pribadi. Ini masalah harga diri Simbar Manyura. Kenapa Nanda Prabu tidak menekan Patih Batik Madrim untuk menyerah dengan ancaman akan membunuh calon istrinya? Mereka telah mengepung negeri kita, Paman. Saya tidak mau negeri ini hancur, Paman. Itu hanya gertak sambal mereka, Nanda Prabu. Buktinya saya sudah melihat di perbatasan maupun di pinggiran hutan negeri ini. Tidak ada seorang pun prajurit Malwapati. Apa Paman berani menjamin kalau negeri ini tidak akan diserang? Baik. Baik. Saya akan menyerahkan Putri Brei Kabalan. Tapi dengan syarat. Saya tidak mengerti. Semua ilmu langka sudah kuserap. Ilmu Dasendria, ilmu Rengka Gunung, ilmu Halimun, dan sekarang ilmu Malih Rupa. Tapi, kenapa aku selalu gagal membunuh Angling Dharma, Bibi? Pilih ilmu apa yang menjadi andalan dalam suatu pertarungan. Sebab terlalu banyak ilmu yang ingin digunakan akan membingungkan diri sendiri. Sehingga tidak mencapai titik kekuatan yang dimiliki dari ilmu itu sendiri. Iya, Bibi benar. Terus terang saya sering kebingungan mau menggunakan jurus yang mana. Kalau untuk ilmu kanuragan saya lebih cocok menggunakan jurus Bulingsir. Sementara untuk kadikjayaan, saya lebih suka memakai ilmu Rengka Gunung. Wirat, kemana kira-kira Nyai Durgandini pergi? Apa mungkin guru ke Simbar Manyura? Ya, Bibi mau ke sana? Sebenarnya, aku lebih suka kalau kita menjadi sepasang pendekar pengembara. Seperti yang pernah kita rencanakan dulu, Wirat. Wirat akan selalu mengikuti kemauan Bibi. Yang penting kita selalu berdekatan, Bi. Wirat.